dan dilanjutkan dengan di satuan pendidikan. Ini sangat memprihatinkan ya. Jadi di sini saya ingin bagaimana di usia dini anak-anak itu bisa tertanam jiwa kebinekaan-nya, kemudian mereka bisa mencegah kasus-kasus bullying pada anak usia dini melalui permainan, salah satunya permainan tradisional kucing-kucingan. Tujuan dari Pakibait ini yaitu untuk menanamkan kebinekaan melalui permainan tradisional kucing-kucingan pada anak usia dini. Mohon maaf, ini mungkin belum sesuai ya, karena saya mempelajari dari sebelum-sebelumnya. Oh ternyata naskah saya masih banyak revisi, jadi saya sampaikan di bawah. Selanjutnya hasilnya diharapkan nantinya anak-anak tertanam jiwa kebinekaannya, kemudian mereka bisa mengenal permainan tradisional, mereka bisa bermain kucing-kucingan, dan juga terhindar dari kasus-kasus bullying. Situasi yang saya alami saat itu pada masa PLS di kelas A TKP awal dan 2, berdasarkan observasi awal, anak-anak itu sudah berbagi mainan dengan teman-teman. Mereka saling ejek, mereka bergelombang, tidak mau bergabung dengan teman yang lainnya. Ketika itu saya bertanya, Mbak, yuk kita bermain sama Mbak Tiara. Tidak mau Ibu. Kenapa? Nggak mau, dia kan bukan dari desa saya. Kenapa seperti ini? Kita kan teman. Kenapa nggak boleh kayak gitu ya? Kita teman, kita bersaudara. Nggak mau Ibu. Mau nggak main sama guru? Saya kata seperti itu. Mau tapi dengannya seperti sama teman-teman juga pasti asik dong main sama teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi saya ajak mereka, akhirnya saya kumpulkan dan mereka situasinya seperti itu. Jadi tantangan tadi anak yang bermain, kemudian dia juga melarang teman lainnya untuk ikut, dan juga strategi yang dan pemberdayaan SDM-nya juga harus sehat. Bagaimana kita berkoordinasi dengan pihak sekolah, mulai dari warga sekolahnya, dari gurunya, dari kepala sekolahnya, dan juga aksi yang saya lakukan pada tahap yang pertama yaitu perencanaan. Saya melakukan koordinasi bersama dewan guru dan kepala terkait praktek permainan dengan kucingan ini. Kemudian dari hasil koordinasi itu saya melakukan desain pembelajaran lengkap dengan asesmen awalnya, asesmen diagnosis awal untuk diketahui seperti apa kebutuhan belajar anak-anak di saya, bagaimana gaya belajarnya, apakah kinestesinya yang tinggi ataukah visualnya maupun auditori. Kemudian saya lanjutkan di tahap kedua, pelaksanaan dari hasil diagnostik itu diketahui bahwa dari sekian anak ini banyak sekali dasarnya yang sangat tinggi, yang auditori hanya 1-2 saja. Ketika saat mulai pembelajaran, saya memperlakukan anak berdasarkan gaya belajarnya. Anak tidak berdasarkan gaya belajar kinestetik, saya kumpulkan di sudut yang lain, yang auditori di sudut yang lain. Setelah mengkondisikan kelas dengan melalui pembiasaan, setelah saya melakukan pembelajaran melalui permainan tradisional kucing-kucingan itu tadi. Jadi anak yang auditor itu nggak mau. Saya nggak mau main, dan kenapa? Karena dari 20 siswa hanya 1 anakku yang tidak mau main. Kenapa? Saya nggak mau, saya takut jatuh. Oh, ya sudah, kalau begitu kamu amati dulu ya kegiatannya, nanti bisa mempresentasikan di depan. Oh iya Ibu, jadi caranya tetap bermain. Kemudian dari selanjutnya yaitu penutup, anak-anak melakukan refleksi risiko. Saya tanyakan bagaimana perasaan kalian hari ini. Alhamdulillah senang Ibu, bisa dipraktikkan di rumah. Ya bisa. Kemudian setelah melakukan refleksi bersama anak, kami koordinasi dengan wali murid untuk bisa membersamai anak juga, supaya apa, permainan itu tidak hanya berhenti bermain di sekolah saja, tapi juga bisa dipraktikkan di lingkungan rumahnya. Ini ada testimoni murid, mohon maaf mungkin di naskah saya belum ada, ini tadi saya sempat di sini, tak maaf Ibu bisa ditunjukkan linknya.
ya nanti ini mungkin dari TK saya sendiri ya, nanti jadi dengan bisa mengingat otak kan seperti apa, bagaimana testimoninya, ini memang benar-benar real, bisa kita dapatkan bersama-sama. Karena mungkin di tempat ada kendala, di service saya ada, saya usahakan juga Pak Dia semoga Gimana rasanya Mbak Nisa setelah bermain kucing-kucingan tadi? Mau lagi? Nanti di rumah bisa bermain ya sama teman-teman di rumah ya. Oh iya, kalau gitu besok diulangi lagi mainnya sama teman-teman di sekolah. Kalau di rumah aja, oke. Besok kita bisa bermain lagi ya bersama teman-teman di sekolah, bisa lanjut di slide berikutnya. Belajar refleksi anak, dampak pada diri kita dari permainan ini bisa menumbuhkan menanamkan jiwa kebinekaan anak usia dini dengan apa? Nyatanya dia tidak mau bergabung dengan temannya, dia masih pilih-pilih, dia nggak mau bahkan melarang dia jangan ikut sini gitu. Jadinya dia bisa mengikuti permainan itu dengan karena kalau tidak ada kerjasama dengan tim, permainan ini tidak akan bisa dilakukan. Dan jika keberhasilannya diperoleh bisa terwujud apabila memang anak-anak benar bisa mempraktekkan permainan tersebut. Kesimpulannya berdasarkan dari praktik baik saya permainan tradisional kucing-kucingan ternyata bisa menanamkan karakter kemanusiaan anak usia dini dengan apa mereka bisa bermain dengan teman, mau berbagi, mau menghargai sesama teman yang lainnya, dan dia juga bisa bermain karena kalau itu anak-anak tidak tahu ya kita main kucing-kucingan apa itu kucing-kucingan, tidak ada satu anak pun yang tahu. Jadi sangat memprihatinkan. Jadi terbuka dari saya untuk menggunakan permainan kayak itu rekomendasi pada para pengawas supaya koordinasikan satuan pendidikan supaya untuk konsisten menumbuh kembangkan kebinekaan di sekolah untuk kepala sekolah supaya terus mengembangkan atau menumbuh kembangkan kebinekaan di sekolah dengan koordinasi dengan guru, sedangkan guru bisa terus mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan baik offline, online maupun sekolahnya seperti itu. Dan dukungan pendukung saya ketika melakukan rapat koordinasi bersama Dewan Guru dan Kepala, kegiatan bermain, kucing-kucingan di kelas, dan evaluasi kegiatan. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.